ya, sama-sama 1, 2, 3. Shalom. Clear Kids Samarinda ketemu lagi dengan kita hari ini dari Clear Kids Samarinda. Dengan Kalita, dengan Kak Yatmi, dengan Kak Nova, Nathan. Kita hari ini sama-sama mau beribadah bareng-bareng ya adik-adik yang ada di rumah. Tapi sebelumnya kita mau yel-yel dulu. Siap Kak? Siap dong. Yang di rumah siap? Siap. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Clear Kids, here I am. Syamar Kids, siap laksanakan. Oke, puji Tuhan ya. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, sebelum kita mulai beribadah, sama-sama kita berdoa. Kita berdiri semuanya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Nanti Konatan akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat setiap berkat-Mu Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah pada sore hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui ibadah kami. Kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kita nyanyikan satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Dengan sikap yang baik kita menyembah dan memuji Tuhan pada sore hari ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sama-sama lebih sungguh lagi kita panggil Yesus, sama-sama katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Panggil Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh lagi Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan memuji, bersorak, melompat bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Coba dengar. Coba dengerin. coba. Iya, Ada dengar suaranya enggak? ada suara apa ya? Dengar dia panggil nama saya. dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sama-sama kita dengar suara Tuhan Yesus yang memanggil kita ya adik-adik. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Melompat bersama di rumah, bertepuk tangan bersama kakak dan adiknya ya. Katakan, Dengar dia panggil nama saya,
dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil Sekali namamu. lagi, lebih semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil Oh, namamu. giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Sekali lagi, oh giranglah. oh giranglah, Haleluya. oh giranglah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi, dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah, Haleluya. oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Sekali lagi. oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang semangat Kak, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik. Kakak-kakak masih semangat. Masih semangat. Adik-adik di rumah juga semangat ya. Kita mau nyanyikan satu pujian lagi yang berkata Yesus besertaku. Kita pakai gerakan ya. Kita mau mendaki ke gunung. Sama-sama ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Katakan di atas dan di bawah kau ada. Di suka, senyum semuanya. Di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya adik-adik ya, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Daki-daki gunung yang tinggi. Sama-sama katakan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri kau ada, di atas, di atas di bawah kau ada. semuanya senyum katakan. Di suka kau ada, Di duka, di dukaku kau ada. Karena Engkaulah Yesus. sekali lagi katakan di kanan.
Amin. Masih semangat? Amin. Tapi kakak-kakak sekarang sudah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik kita duduk dulu ya. Nanti lagi kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu saat ini. Silakan duduk semuanya. Adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya sama-sama kita nyanyikan satu pujian ini yang berkata, jangan pernah menyerah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan tak pernah Janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik yang ada di rumah kita sembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau baik Tuhan. Kau baik Yesus. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik yang ada di rumah, angkat suaramu, angkat hatimu menyembah. Katakan, kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu Yesus. Kami anak-anakmu Tuhan, datang menyembahmu. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Kau baik Tuhan bagi kami. Kau baik
setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di rumah kita masing-masing, mari sama-sama kita lipat kedua tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dan sebentar Bapa, kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka. Dan biarlah firman yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama, boleh hidup di dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh berbuah dan menjadi berkat buat sekitar kami. Kami siap membaca, merenungkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya sore hari ini? Pastinya kita luar biasa. Amin. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, kita yel-yel dulu ya adik-adik. Siap? Semuanya boleh bangkit berdiri, ajak adiknya, ajak kakaknya berdiri sama-sama, kita mau yel-yel. Siap adik-adik? Ya. Clear kids, here I am. Summer kid, siap laksanakan. Kayaknya kurang semangat nih, sekali lagi ya adik-adik. Clear kids, here I am. Summer kid, siap laksanakan. Ya, puji nama Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Dan sore hari ini Kak Nova akan melanjutkan firman Tuhan. Kalau minggu lalu adik-adik yang ikut sekolah minggu Clear Kids, Konatan sudah membagikan buat adik-adik di rumah bahwa kita harus menjadi penjaga. Kita adalah syamar, kita adalah penjaga-penjaganya Tuhan. Dan sore hari ini Kak Nova mau membagikan bagaimana kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus memulai menjaga apa yang kita katakan hari lepas hari. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita adik-adik? Ada yang tahu? Karena perkataan kita berkuasa. Coba pertama-tama kita buka dulu firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita buka dalam Kejadian 1 ayatnya yang ketiga. Kejadian 1 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kalau adik-adik di rumah sempat baca semua pasal 1 di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatunya dunia ini dengan firman. Dengan apa? Dengan perkataan. Karena perkataan Allah berkuasa. Perkataan Allah menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Begitu juga kita, adik-adik yang ada di rumah dan juga Kak Nova, kita adalah anak-anaknya Allah. Amin. Jadi perkataan kita pun berkuasa. Kita tidak boleh menggunakan perkataan kita dengan hal-hal yang tidak berguna, kata-kata yang tidak berguna. Dan menjaga perkataan berarti kita harus menjaga lidah kita, adik-adik. Menjaga apa? Menjaga lidah. Ada yang tahu nggak di sini fungsi dari lidah kita? Ada yang tahu? Ya, lidah adalah salah satu dari 5 panca indera manusia. Apa aja adik-adik? Pertama ada mata. Mata untuk apa? Mata untuk melihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau ada terang, kita pasti bisa melihat segala sesuatu yang ada di kanan kiri kita. Ada juga indera apa lagi? Pendengar, ada telinga kita. Untuk apa? Mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Ada suara motor lewat, kedengaran oleh telinga kita. Suara alarm saat kita masih tidur, kedengaran. Yang mendengar adalah telinga. Ada juga apa adik-adik? Ada hidung yang merupakan indera penciuman. Saat mama kita masak di dapur, masakan yang enak, yang adik-adik suka, pasti tercium bau yang harum, bau yang sedap sehingga kita mulai lapar dan kita teriak, "Ma, saya mau makan." Nah, itulah fungsinya indera penciuman. Kita punya hidung kita. Ada lagi apa?
ada kulit kita, yaitu indera peraba yang bisa merasakan struktur dari sebuah benda. Saat kita pegang sesuatu yang keras, oh benda ini keras. Ada juga yang lembek, ada yang lembut. Ada juga saat kita pesan minuman di warung. Ada kita pesan es teh, kita pesan apa lagi? Teh hangat, teh panas. Saat kita pegang, karena tersentuh oleh kulit kita, bisa merasakan panas dinginnya sebuah benda. Dan satu hal lagi, ada indera pengecap, yaitu lidah kita. Seperti sore hari ini kita belajar bagaimana menjaga lidah kita. Lidah kita fungsinya untuk merasakan berbagai rasa masakan mama kita. Ada manis, ada asam, ada asin, ada juga apa lagi? Ada pahit. Tapi pastinya masakan mama adik-adik di rumah enak-enak ya. Selain untuk mengecap rasa-rasa makanan, lidah pun berfungsi untuk membantu kita menelan makanan. Saat makanan sudah masuk ke mulut kita, dikunyah oleh gigi kita, sudah lembut, ditelan lidah. Selain itu, lidah juga berfungsi untuk apa? Untuk mengucapkan kata-kata. Kita bisa mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O karena ada lidah. Kita bisa mengucapkan konsonan dan segala bentuk macam kata-kata karena ada lidah kita. Oleh sebab itu, sore hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga perkataan kita, bagaimana menjaga lidah kita. Kita buka firman lagi ya adik-adik, di dalam Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Tahun lalu kita sering dan hampir setiap minggu membaca firman Tuhan ini. Sama-sama kita baca ya firman Tuhan ini. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada siapa? Kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tahun kemarin kita berbicara tentang disciple kid. Kita adalah murid-muridnya Tuhan. Di ayat ini Tuhan sudah menjelaskan bahwa lidah kita itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan yang sudah menciptakan lidah seorang murid buat Kak Nova dan juga buat adik-adik yang ada di rumah. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, pasti ada gunanya. Apa guna lidah kita? Firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya, nah ini guna lidah kita, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi lidah kita harus kita gunakan untuk memberi semangat buat siapa? Buat orang-orang yang letih lesu, buat teman-teman di sekitar kita, buat kakak kita, buat adik-adik kita yang saat kita lihat kok mereka murung, mungkin ada masalah. Kita dekatin mereka, kita tanya, kita gunakan lidah kita untuk memotivasi kakak kita, memotivasi adik-adik kita biar semangat, terus bersuka cita. Sebab Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan Kak Nova dan juga adik-adik yang ada di rumah. Dan kita buka lagi firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Ini ayat yang terakhir yang Kak Nova mau bagikan kepada adik-adik di rumah. Efesus 4 ayat 29. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wow, ayat firman Tuhan yang sungguh dahsyat, di mana Tuhan berkata buat Kak Nova dan juga adik-adik yang di rumah, biar tidak ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Jadi berbicara menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita, hal yang harus kita jaga, jangan sampai mulut kita keluar kata kotor. Keluar apa lagi?
hinaan. Kita nggak boleh menghina teman-teman di sekitar kita. Kita nggak boleh apa lagi? Kita nggak boleh mengolok-olok orang-orang yang di sekitar kita. Kita nggak boleh menjatuhkan teman kita, tapi dengan lidah kita harus membagi kasih. Kita harus menebar sukacita buat orang-orang di sekitar kita. Dari perkataan kita, papa kita, mama kita senang karena anak saya rajin sekolah minggu, anak saya kata-katanya selalu baik, selalu membuat orang tua senang, sukacita. Itulah lidah seorang murid yang terus membawa sukacita di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah teman-teman kita. Kalau ada lingkungan, ada sekelompok orang-orang, yaitu teman kita, saat kita datang, bisakah kita ini diterima dengan sukacita? Karena apa? Karena perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Seperti Efesus 4 ayat 29 tadi katakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya apa? Supaya mereka yang mendengar. Siapa yang mendengarkan? Mereka. Baik orang tua kita, kakak kita, adik kita, atau teman-teman kita beroleh kasih karunia. Jadi gunakan mulut kita, gunakan perkataan kita untuk membangun orang-orang agar mereka memperoleh kasih karunia. Mereka boleh merasakan kasih Allah tercurah dalam kehidupan mereka. Mereka boleh terus bersukacita sebab Tuhan baik. Nah, itu aja yang Kak Nova sampaikan sore hari ini. Bagaimana kita boleh menjaga perkataan kita boleh menjaga lidah kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita, orang-orang disenangkan, orang-orang merasa sukacita, orang-orang yang patah semangat diberi kekuatan yang baru. Amin adik-adik? Amin. Jadi jangan lupa dipraktekkan ya, setiap perkataan kita harus perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Jadi sebelum kita mengakhiri dan menutup firman Tuhan ini, sekali lagi kita yel-yel, siap? Sama-sama kita bangkit berdiri dan yel-yel. Clear kid, here I am. Samar kid, siap laksanakan. Sekali lagi ya adik-adik. Clear kid, here I am. Samar kid, siap laksanakan. Demikian firman Tuhan dari Kak Nova. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak Clear Kids. Dan kami bersyukur kalau tahun lalu kami boleh menjadi murid Tuhan. Tuhan memberi kami lidah seorang murid. Dan biarlah Tuhan di tahun ini kami mau menjaga setiap perkataan kami. Kami mau menjaga apa yang keluar dari mulut kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah perkataan yang baik senantiasa keluar dari mulut, lidah, bibir setiap kami. Sehingga perkataan kami boleh menjadi berkat baik buat orang tua kita, saudara kita, dan juga teman-teman kami Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Nah adik-adik, Kak Widya adalah laskar Kristus. Hari ini kita akan memberikan persembahan, ya, siapkan persembahannya, dan Kak Widya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Kami akan memberikan persembahan, kuduskan persembahan yang akan kami beri, sehingga persembahan ini bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Clear Kids, here I am. Shamar Kids, siap laksanakan. Ibadah kita sudah selesai ya Kak ya? Iya. Kita Puji sudah Tuhan. memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau selesai. Yeay. Yeay. Tapi sebelumnya ada pengumuman Kak. Silakan Kak.
Oh iya, untuk ibadah Clear Kids Yes. dilaksanakan setiap hari Minggu jam berapa Kak? Jam 4 sore. Jadi minggu depan jangan lupa untuk terus beribadah bersama adik-adiknya, saudara-saudaranya di Clear Kids Ministry. Lalu apa lagi Kak? Di mana Kak nonton live streamingnya, Di ibadahnya? YouTube kita di GBI Clear Samarinda Iya. jam 4 sore. Oke, dan jangan lupa kalau ada foto-foto dokumentasi saat adik-adik beribadah bisa di tag ke Instagram kita di @GBI mana ya? @clearkids. It Clear Kids Samarinda. Nah, Lupa. Bisa minta tolong sama mama papanya ya. Oke, kita udah selesai. Sampai jumpa lagi ya Tuhan adik-adik Yesus memberkati semuanya. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus God bless memberkati. you. God bless you. Tidak terasa adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah Clear Kids. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, biarlah berkat-Mu lebih lagi Engkau curahkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sebagai penjaga-penjaga-Mu Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kami semua sebagai anak-anak-Mu di tahun ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang sudah menerima berkat sama-sama Kak Widya katakan amin. God bless semuanya.